we can have disagreement, tapi we don't have to be disrespectful to others. Ya mudah-mudahan dunia politik kita juga hari ini bisa begitu. Saya lost. Nah, lostnya tuh bener-bener I'm losing myself juga. Kayak jadi sebenarnya Reza Rahadian itu siapa? Kalau atribut keaktoran ini diambil, ibu saya kehilangan pekerjaan, saya punya satu adik 3 tahun, hidup dalam situasi kondisi latar belakang ekonomi yang sulit pada waktu itu. Jadi mulai berpikir, aduh ini besok kira-kira di meja ini makan apa kita ini? Ada kecap, ada nasi, I have some salt, okay let's eat it. Itu membuat saya hari-hari ini ketika ada persoalan, ada kesulitan, okay, I learn a lot. Masa susah tapi tidak berkeluh kesah. Paling jago nih kalau bikin Ini kayak jarang banget kan ada selebriti aktor yang nggak punya sosial media. Why? I love this question. Senang banget hari ini yang akhirnya sudah dinanti hadir di hadapan saya, Reza Rahadian. Halo, terima kasih sudah diundang juga ke sini. Dengan senang hati saya berada di sini bisa ngobrol sama Mary juga. It's been a while. Biasanya kita ketemu di acara-acara, and now I'm here. Betul. Biasanya kita ketemu di acara-acara premier kah atau apa atau gitu. acara ulang tahunnya Pak Manoj atau acara pokoknya macam-macam ya. Correct. Tapi I don't know whether you remember, kita juga pernah waktu itu di satu acara Impossible saya di Metro TV. Oh yeah, of course. And then you were there. I was with Yapika actually. Yes, Yapika. Yeah. Still. Okay. Until today. Betul. Dan been itu 8 it was years. very heartwarming karena kan kita mengundang, kita membantu anak-anak yang waktu itu correct. memang punya kebutuhan untuk bisa sekolah yang proper. Mereka datang ke studio, mereka menyebutkan mimpi-mimpinya. And I was so surprised gitu untuk bisa seorang Reza Rahadian yang sebenarnya aktor jam terbangnya tinggi-tinggi tapi you still have punya hati untuk bisa membantu anak-anak ini. I think I'm just lucky to be considered untuk bisa participate di organisasinya, and it's been 8 years and still going. Lagi menuju tahun ke-9 as the Goodwill Ambassador. I mean, I'm happy. I'm very happy. I'm blessed to be in that kind of organization. Gitu. Senang lah. Bisa menjadi berguna dan bermanfaat itu is a If you privilege. can do a little, there is nothing too little. Betul. Nggak ada hal yang terlalu kecil karena bagi kita mungkin terlihat kecil tapi bagi mereka yang menerimanya itu suatu hal yang sangat different. besar. Correct. Banyak hal yang dicapai oleh seorang Reza Rahadian. Hopefully. Banyak banget karena biasanya tuh sebelum aku ketemu sama narasumber, biasanya kan memang ada tim research yang ngasih tahu researchnya. Terus biasanya pencapaiannya, apalagi misalnya karya-karyanya, film dan seterusnya, itu tuh kayak berlembar-lembar. Halaman pertama masih film, halaman kedua masih list filmnya, penghargaannya itu banyak banget. Amin. Udah berapa film berarti? I think mungkin 70-an kali ya. Okay. Maybe more. Banyak banyak. Penghargaannya juga banyak banget. Alhamdulillah. Karya-karyanya banyak banget. Tapi dari semua itu apa sih yang membuat seorang Reza Rahadian merasa bangga menjadi seorang Reza? I don't know if I can say proud gitu ya. Maksudnya aku nggak tahu bangga. Tapi mungkin sangat bersyukur bahwa bisa bekerja, bisa mengabdi pada sebuah industri yang sangat aku cintai. Karena mungkin aku juga artinya merasakan berbagai macam fase gitu ya dalam hidup. Tapi ketika sampai di sebuah titik di mana saya bisa mengerjakan sesuatu yang begitu besar cintanya, itu bukan hanya sekedar privilege yang kemudian lahir atau apapun itu ya, kesempatan, opportunity dan lain-lain, tapi bagaimana kemudian hal-hal ini tuh hanya bisa dilihat dari perspektif bersyukur aja sih. Artinya ya I don't know what else to say except just paying my gratitude sama kesempatan yang udah ada dan not taking it for granted as much as I could gitu. Karena akan mudah terpeleset biasanya tuh saat berasa posisi sedang baik atau opportunity lagi datang terus dan segala macam, kecenderungan untuk taking advantage of the situation kadang-kadang not necessarily in a positive way, bisa jadi malah sebaliknya gitu. Jadi ya berusaha tetap grounding aja sih, just stay, I mean hal-hal kayak gini kan bisa diambil kapanpun. Iya. Jadi selama itu masih ada di tangan kita dan di hidup kita, embrace it.
be grateful, embrace, like you said, embrace it, dan mungkin memanfaatkan sebaik-baiknya for a good cause for other people juga gitu. If you can do something for others dan gak harus semua orang tahu, why not? It's interesting Mas Reza bilang ini memang apa ya, sebuah industri yang sungguh-sungguh Mas Reza cintai, ya kan, dan bisa berkarya di dalam ini dan bisa hidup di industri ini. Karena kalau ngelihat backgroundnya itu nggak pernah nyangka sih pernah jadi atlet renang. Jauh, backgroundnya jauh. Dan atlet renang loh, bukan cuma hobi renang loh. Saya atlet renang SMP, usia SMP. Ikut kejuaraan daerah, mewakili sekolah waktu itu dan mewakili daerah tempat saya bersekolah. Cita-citanya sih udah cukup berambisi untuk saya akan jadi perenang nasional. Saya ikut dalam seleksi untuk masuk ke pelatnas, tapi gagal. Udah deh mulai, terus apa nih ya kalau nggak jadi atlet renang? Jadi penerbang, jadi pilot, mahal sekolahnya, terus ngapain ya gitu. Sampai akhirnya ternyata menemukan dunia dan kecintaan pada seni peran. Berarti kapan tepatnya mulai dipertemukan dengan cintanya itu di seni peran? Dan kapan mulai menyadari bahwa itu adalah cintanya? Pertama kali sebenarnya SMP itu saya sempat terlibat dalam sebuah pertunjukan teater di perusahaan tempat ibu saya bekerja. Tuh biasanya setiap tahun tuh ada pekan kebudayaan. Jadi karena perusahaannya perusahaan Prancis, jadi suka ada cross culture gitu. Kemudian saya ikut sebagai Hanoman waktu itu, peran pertama. Ada sebuah play, saya jadi Hanoman. Karena bisa dilihat bisa salto-salto, kayaknya cocok nih anaknya Diantini nih jadi Hanoman gitu ya. And then that was my first ever experience being on stage sebenarnya. Setelah itu udah lewat, balik ke Jakarta. Kayaknya situasi yang mendesak memang kemudian membuat saya berpikir, oke, ini hal apa yang bisa saya lakukan di tengah situasi yang lagi agak terhimpit seperti ini ya. Ikut audition untuk pemilihan model remaja. Saya ikut pemilihan model remaja, kemudian terpilih sebagai juara favorit. Tapi saya nggak punya mimpi untuk jadi model. Saya punya keinginan menjadi aktor gitu. Tapi I don't know what to do to become a good actor anyway at that time. Ya udah, ikut pemilihannya secara singkat, kemudian saya mendapat kesempatan casting sana casting sini. Terus usia 21 adalah usia di mana saya semakin yakin, I think I'm in love with this things gitu. Maksudnya profesi sebagai aktor bukan hanya profesi yang saya jalankan sebagai sebuah pekerjaan, tapi I think I have a very good feeling. Intuisi saya mengatakan bahwa this is gonna be my path. I don't know if it's gonna be my path forever, tapi setidaknya untuk saat ini itu sepertinya ini akan saya jalani. So I want to pursue this career secara serius, secara matang. Saya akan mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan, mempelajari apa yang perlu dipelajari gitu, kemudian ya berjalan. Dan film pertama film horor. Film horor. Literally judulnya film horor. Judulnya film horor gitu. Yes, correct. Betul. Berbeda nggak dengan dari ekspektasi awalnya? Kan ngebayangin jadi aktor gitu kan, main film apa dan seterusnya, akhirnya main di film horor. Karena baru, saya tuh nggak punya ekspektasi apa-apa waktu itu. So saya nggak punya ekspektasi. Pokoknya saya hanya ingin bermain dalam sebuah film, apapun genrenya monggo aja. Karena saya melihat ya itu sebuah kesempatan gitu ya, nggak ada yang salah dengan genrenya. Sehingga saya berpikir waktu itu reaksinya senang sekali. Wah, super happy. Karena merasa akhirnya dapat film nih. Akhirnya ada casting film yang lolos gitu. Ya udah, jalan aja gitu. And I was so happy doing the process gitu ya, syutingnya lancar dan segala macam. Menemukan pertama kali kalau kamera film gini ya, kru film gini ya. Dunia yang saya nggak pernah lihat sebelumnya, karena kan polanya pada saat itu sangat berbeda dengan yang saya kerjakan sebelumnya, sinetron gitu, FTV, itu agak berbeda gitu. Jadi saya menemukan sesuatu yang fascinating gitu. Jadi peran apa tuh di film horor itu? Saya lupa apa nama perannya, tapi pokoknya jadi this guy yang sok tahu lah tentang sebuah hal, kemudian dia mau jadi hero-nya, terus dia ngelihat
hantu, kemudian dia mendapatkan kesialan demi kesialan, akhirnya mati. Oh, oke. I think that's the character's journey gitu. So I don't even remember specifically ceritanya seperti apa. Oke, itu kan berarti film pertama ya. Ya. Film pertama berarti kan nggak ada ekspektasi, basically ya semua bebas lah, asalkan ada kesempatan ya why not gitu. Tapi sekarang setelah berpuluh-puluh film, apakah berbeda? Apakah sekarang setiap kali ada film tuh punya ekspektasi tertentu nggak? Secara jujur saya jawab bahwa tidak. Gitu ya. Saya apalagi sekarang gitu, setelah melewati berbagai macam fase gitu, melewati jenis film, melewati merasakan film box office itu rasanya seperti apa, merasakan film yang diapresiasi di festival itu bagaimana, film yang tidak ditonton oleh publik itu seperti apa, artinya yang secara angka tidak sesuai harapan mungkin produser dan lain-lain. Setelah melewati begitu banyak, saya akhirnya menemukan satu hal yang menurut saya at the end of the day it's life, you know. So I learned not to expect too much from it. Karena I learned to live with it. Apapun yang di offer gitu. Yang penting saya tahu ketika saya mengerjakan itu saya berusaha semaksimal mungkin yang saya mampu dan serius tentunya, dedicated. Tapi I think the journey is also very important, although the end result saya juga nggak bisa predict gitu. Karena itu sangat sulit untuk diprediksi. Ngomongin penonton, ngomongin reaksi orang menonton. Of course there are people that don't like my movie and I'm okay with it gitu ya. I mean that's a fact gitu. Dan nggak semua orang juga harus suka gitu. Jadi saya nggak terlalu, makin kesini saya makin belajar tentang not just managing expectation sebenarnya, tapi memang sederhana, just do it. You just do it. You do your job. Do it right. And well, sisanya ya kita serahin ke penonton. Gitu sih. Jadi saya, it's not like I have nothing to lose. Tapi saya mengerjakan segala sesuatu itu sedisiplin mungkin. Kemudian endnya saya kembalikan ke yang menonton aja. Ya itu setuju banget sih, karena kan kalau namanya film, karya seni, itu kan is an art ya, it's not a science yang satu atau kosong exact gitu kan, tapi kan is an art, tergantung orang yang menginterpretasinya seperti apa, kacamata seperti apa, tergantung ketika dia melihat itu dia sedang merasakan apa, because sometimes kan it's very personal gitu. Ada orang yang nonton film bisa relate, orang bilang misalnya satu grup yang lain mengatakan I don't really like the movie, tiba-tiba kita menemukan ada 1-2 orang yang merasa bahwa aduh ini cerita saya sangat relate sekali sama cerita ini. Jadi memang ya sangat dynamic gitu ya. Sangat nggak bisa rigid gitu. Betul. Yeah, we're not talking about numbers only. Gitu kan. Kalau ilmu eksakta kan lain lagi ya. Kita clear gitu seperti yang Mary bilang itu. Hitung-hitungannya mungkin lebih jelas. Dan kita juga nggak sampai hari ini juga kita sulit memformulasikan film yang sudah pasti akan ditonton oleh orang banyak gitu, apa sebenarnya ya 1-2 formula yang dianggap mungkin diasumsikan maybe it might works gitu ya, mungkin ada tapi ya nggak selalu works juga. Tapi untuk seorang Reza di saat ini tuh masih tetap harus casting nggak sih? Masih tetap harus casting. Maksudnya ada beberapa project yang saya masih melewati sebuah audisi, dan menurut saya itu adalah sesuatu yang normal. There's nothing, dan juga tidak ada yang grandeur dari hal itu. Kemudian menjadi istimewa. Reza Rahadian aja masih mau casting, nggak istimewa juga menurut saya hal itu, karena itu it's a very common thing. You know, it's audition, it's just audition gitu. So you do it right, make sure kita tahu kita mau memerankan apa, ya kita gali informasi apa yang bisa kita dapatkan, interpretasi apa yang kira-kira tepat untuk karakter ini saat kita audisi, selesai. Jadi proses itu juga nggak ada yang istimewa buat saya gitu. Bahwa kemudian seseorang aktor yang sudah melewati sekian film lalu menjadi sangat spesial ketika dia audisi, nggak ada yang spesial tentang itu menurut saya. Hal biasa itu. Jadi still it not be given but it is earned. No, gitu, you earn it. Of course. Saya juga nggak menampik bahwa ada film-film yang langsung ditunjuk oleh produser atau memang pada saat director atau penulisnya menulis skenario, ya ini di kepalanya, ini saya tulis ini, saya pingin Reza yang main misalnya gitu. Ya ada. I mean, saya nggak munafik juga, ada beberapa project yang
yang seperti itu. Iya. Tapi masih ada juga yang saya harus melalui audisi. Ya, sebenarnya kan itu hanya sesederhana, bukan masalah nggak bisa acting atau bisa actingnya, tapi pas atau tidak gitu. Kadang-kadang sutradara kan mungkin punya visi yang berbeda. Gue pingin Reza tapi gue nggak tahu dia cocok nggak buat karakter ini. Boleh nggak coba dipanggil dulu? Oke, let's do it. Nanti dia compare dengan pemain yang lain. Oh iya, ternyata ketika di-combine sama lawan main dan lain-lain, enggak nih, bukan buat Reza nih. Ya nih, ternyata emang gak cocok di dia nih karakternya. Bisa jadi. Iya. Ya, walaupun seorang Reza Rahadian, you're very versatile kan. You can be anyone. Ya, tapi sometimes kan ternyata ada yang gak cocok juga. Kayak gitu. Itu kan point of view director berbeda ya. Producer, director, penulis. Iya, tapi itu sih yang sampai hari ini aku masih selalu amazed. You literally can be anyone. Dan kayak sometimes kan kadang-kadang ketika kita nonton sebuah film dan ketika pemain utamanya itu begitu kuat dan kental banget, contohnya misalnya Habibie Ainun gitu kan, sometimes kadang-kadang itu melekat gitu, and it's very difficult untuk tiba-tiba jadi role yang berbeda, My Stupid Boss ya dengan pemeran yang sama tiba-tiba diganti lagi nih mukanya. Dan itu bisa karena ada beberapa aktor apalagi yang di luar negeri itu sometimes ketika saya ngelihat misalnya kayak saya nonton The Office gitu kan, misalnya kayak Dwight Schrute gitu, udah mukanya kayak gitu mau main film apapun juga pasti seperti itu. Harry Potter mukanya seperti itu mau main film apapun juga ya selalu melekat, nempel banget gitu. Tapi you're very versatile. Wow, thank you. And that is satu hal yang jarang dan hampir jarang banget saya bisa ngelihat ada. Thank you. Iya. Kita balik ke masa kecil dulu ya. Okay. Jadi waktu kecil berarti cita-citanya Mas Reza apa? Kalau kecil cita-citanya tuh jadi pilot. Oh, Jadi itu cita-cita masa kecil sebenarnya. Okay. Kenapa? Karena jadi ada satu waktu ibu saya itu bekerja di sebuah perusahaan penerbangan, perusahaan Prancis, dan ibu saya tuh kerjanya di office-nya. Tapi ada annual event yang biasanya ibu saya suka hadir, itu adalah dulu tuh ada namanya air show. Dan Indonesia tuh pernah jadi tuan rumah untuk air show. Itu di era Pak Yop Ave kalau nggak salah, masih jadi menteri Parpostel dulu namanya. Ya, saya kecil itu saya diajak lah gitu. Saya lihat gitu ada pameran, nah, terus saya dapat pin pesawat Boeing kalau nggak salah atau apa gitu. Karena saya ngelihat pameran itu, saya tuh itu melekat ternyata di memori. Oke, ketika saya besar saya mau jadi pilot gitu. Ya udah, dari situ saya, karena ibu saya kerjanya di wilayah yang seperti itu, mama pokoknya aku mau jadi pilot kalau besar gitu. So that's the background. Ya. Tapi hidup punya jalan lainnya. Dan akhirnya ada di sini. Hidup punya jalan lain dan punya peristiwa-peristiwa yang berbeda-beda. Gitu, ya. Tapi pernah nggak sih berperan menjadi seorang pilot di dalam filmnya? Not yet. Fun fact, ya kan? Not yet. Mungkin suatu hari saya juga pingin sih sebenarnya ada peran jadi pilot gitu ya, biar bisa ada di cockpit. Benar. It would be fun. Tapi belum sih. Wonderful. Iya, belum pernah. Iya. Karena kan salah satu cara dan salah satu hal yang Reza itu embrace adalah film itu menjadi tempat curahan. Iya. Correct. Emosi dan sesuatu hal yang nggak bisa dicurahin, ya udah dicurahin di situ. Yes. Bener nggak? Bener banget. Ya mudah-mudahan. Iya. Mungkin ada habis ini yang nonton. Amazing ya. Iya juga siapa tuh sutradara atau produser, gitu kita bikinin film khusus buat Reza yang berhubungan dengan pilot. Belum. Iya. Tapi yang berhubungan dengan pesawat itu sudah. Ya. Habibie dan Ainun berhubungan dengan pesawat. Iya. Yang buat. Benar. Yang nerbangin belum. belum. Akan. I'm sure one day it will. Apa masa kecil yang paling diingat kalau gitu? Oke, masa kecil yang paling diingat. Bahwa ternyata hal-hal yang sulit, dan saya belajar dari ibu saya sih ini, dia tidak pernah membuat situasi yang sangat sulit itu menjadi melodramatis dan menjadi alat untuk mengasihani diri sendiri. Tapi gimana caranya keep moving forward, maju terus saja ke depan, bergerak, mencari solusi terbaik. Karena kadang-kadang ada beberapa hal yang ternyata ya kita sebagai manusia belum tentu ketemu juga solusinya. Ada hal-hal yang kita tidak bisa selesaikan hari ini, mungkin nanti. Tapi dari pengalaman masa kecil saya,
hal yang paling istimewa yang saya nggak akan pernah bisa lupa sampai hari ini adalah pengalaman bagaimana saya dan ibu saya selalu menjadi partner kerjasama yang bekerja sama untuk bisa menghandle semua situasi-situasi yang kadang sulit, kadang menyenangkan, tapi di tengah sesuatu yang sulit pun kita masih bisa tertawa, kita masih bisa senyum, kita masih bisa optimis, masih bisa play along with the situation gitu ya, play along dalam artian ya let's not make it more dramatic gitu, dan it already is gitu. Saya rasa itu kenangan masa kecil yang sangat memorable, tapi juga membawa dampak ketika saya dewasa. Dalam melihat hal, dalam melihat kehidupan, dalam melihat kesulitan dan tantangan hidup yang saya alami gitu ya. Dari kecil berarti sudah diajak menjadi teman diskusi. Ibu saya itu orang yang sangat diskusi sekali. Jadi dia itu sama anaknya, karena mungkin dia single parent juga ya. Saya merasa bahwa satu-satunya figur yang bisa diajak bicara di rumah itu hanya anaknya. Jadi kadang-kadang ada beberapa topik-topik yang sebenarnya mungkin cenderung ini lebih pas dibicarakan dengan orang dewasa tentang pekerjaan, tapi dia mencari kalimat yang paling suitable sehingga dia masih bisa nyelip-nyelipin, aduh mama di kantor tadi, aduh agak capek karena ada ini gitu. Jadi tapi dia membangun itu sebagai sebuah cerita. Kamu gimana di sekolah? Tadi kakak di sekolah gini. Jadi kita sudah biasa berbicara satu sama lain, berdiskusi, have a open discussion, kemudian biasa untuk punya tidak ada hal yang tidak kami ceritakan. Jadi saya sudah terbiasa untuk bisa terbuka dalam hal apapun itu, kemudian kalau tidak setuju juga menyampaikan tidak setuju gitu. Jadi dan ibu saya orang yang sangat moderat tentang itu. Jadi dari kecil memang sudah tumbuh seperti itu, dan soal disiplin, nilai hidup, itu semua saya dapat dari ibu saya. I think she's she's done a lot of great things in my life. So amazing mom. Amazing mother. Karena nggak mudah loh, maksudnya apalagi anaknya cowok atau sendiri kan cowok remaja itu kan untuk bisa ngeluarin perasaannya aja susah banget, apalagi diajak diskusi. Handle-nya juga sulit. Dan handle-nya juga susah kan, lebih suka ya udah ini kan urusan saya gitu kan. Ya nggak enak lah ngomong sama orang tua, nggak enak lah ngomong sama mama gitu kan. But what makes you bisa se-open itu? Karena nggak pernah ada judgment. I think that's very important. Jadi artinya ibu saya tuh nggak pernah memberikan satu paksaan, judgment dalam sesuatu, misalnya contoh dapat nilai jelek atau ada kenakalan remaja yang dilakukan, ketahuan ngerokok segala macam gitu lah. Saya lewati masa-masa seperti itu ibu saya tuh diajaknya tuh diskusi. Kenapa harus di belakang mama? Kenapa nggak cerita? Jadi saya udah terbiasa bahwa nggak ada yang mengancam ya kalau saya jujur. Nggak ada threat, nggak ada perasaan kalau saya jujur saya pasti habis. Kalau saya jujur saya pasti dimaki-maki. Itu nggak ada. Jadi apapun itu ya keluar aja. Karena ibu saya akan, that's not nice, that's not good. There's another way, you can fix it. Kalau kamu mau begini. Dapat nilai jelek, nggak dimarahin, belajar makanya gini. Nggak gitu, ditanya apa rasanya dapat nilai yang nggak bagus. How do you feel? So it's big on me. Pertanyaan pertamanya tuh bukan sebuah pernyataan, tapi how do you feel? Dapat nilai segitu kakak gimana rasanya? Nggak enak. Ya kalau nggak enak, kira-kira apa yang bisa bikin mungkin lebih baik? Ya harus belajar lagi gini. You found your own way. Kira-kira menurut kamu cara belajar yang paling nyaman buat kamu seperti apa? Do you like reading it over and over atau apa gitu? Jadi balik lagi sih, komunikasi. Buat saya itu penting sekali memang. Keterbukaan dalam keluarga lahir dari sebuah komunikasi yang baik. Dan itu membuat anak-anak, mungkin saya nggak bisa berbicara untuk tidak mewakili in general gitu ya. Tapi rasanya itu membuat bagaimana kemudian sebagai anak saya bisa tumbuh untuk bisa jadi anak yang lebih terbuka. Jujur aja. Ada hal, ada pengalaman hidup yang dirasakan, ada kepahitan, kesenangan dan lain-lain, itu saya bisa dengan tenang memberitahukan, karena saya tahu di rumah ketika ibu saya mendengar hal ini saya nggak akan mendapatkan
penghakiman atau judgement yang bagaimana gitu, tapi koreksi yang dilakukan juga sangat keibuan gitu, sangat very structural gitu. Ya itu, nggak ada orang tua yang sempurna menurut saya. Sama halnya dengan anak, ya, nggak ada anak yang sempurna. Gitu. Kita berdua pasti punya plus minusnya gitu. Tapi ketika ini semua dibangun dengan satu struktur komunikasi yang baik, ya menyenangkan sekali. I mean, nowadays we can debate on some issues very harsh. Betul. Tapi fun. It's not like a hatred kind of things gitu. It's nice. I mean, itu is a big lessons juga ya buat kita semua ya. Jadi yang pertama, you have to connect before you correct. Karena daripada langsung dikoreksi, kamu harusnya begini. Well, itu udah tiba-tiba langsung ngeblok aja kan. Tapi the way your mom did is connection first kan. Connectionnya dulu. Validate the feeling gitu. Yes. And like you say, saya juga agree. Maksudnya sometimes everyone sebenarnya dalam discussion we can have disagreement gitu. Tapi we should not disrespect each other. Yes, correct. Dan I think yang your mom did, yang Ibu Mas Reza lakukan adalah ya mereka merespect. He respect your feeling, gimana perasaannya, and when people feel respected, then they can. I really like when you put it, we can have disagreement, tapi we don't have to be disrespectful to others. Ya mudah-mudahan dunia politik kita juga hari ini bisa begitu. I don't know. Amin. Ya. Jadi kepikir politik nih. Pernah kepikir suatu hari bakal ke dunia politik? Oh no. Political practice kayaknya enggak sih. No, okay. I mean, saya nggak tahu apa yang, tapi I have interest to see what's going on, but not to, saya masih terlalu sayang dan mencintai dunianya. Ya. Kita juga masih sayang dan mencintai Reza tetap berada di dunia itu. Jangan ke dunia lain dulu. Ya, tapi kita tetap peduli terhadap dunia lain itu kan karena ada cara yang it impacted us, our life, it's impacted Indonesia kan, and kan ada berbagai macam cara. Betul. Oke. Apa pesan Mama, panggilnya Mama, Ibu? Mama. Pesan Mama yang paling diingat, nasihat yang paling diingat. Bahwa spotlight atau sinar, you have to know that it's not gonna be yours forever. That's big on me. You're not gonna be under the spotlight forever. Jadi sebenarnya dia menyampaikan itu untuk saya tetap punya nilai-nilai yang sangat grounded gitu ya, tetap rendah hati, dan with or without fame, with or without fortune, or anything that you gain, that you earn, ya kamu udah belajar kan bahwa hidup tuh nggak selalu selamanya berjalan mulus-mulus saja gitu. Tapi dia bisa hal yang tidak mulus pun bisa menjadi dijalani dengan cukup baik ketika kita tahu bagaimana mengelola emosi, mengelola peristiwa yang dirasa kurang nyaman. Your emotional intelligence juga perlu selalu diperkuat gitu, not just your intellectual aja gitu ya. So buat saya mungkin itu yang kata-kata itu buat saya sangat powerful sih, bahwa ya tidak selamanya gitu. Kadang kamu akan mengalami fase-fase di mana ya it's no longer you, it's not just about you. There will be time di mana ya ini berganti dan lain-lain gitu. You have to be able to manage. How? Karena kan reaction aja yang bisa kita control. Betul. The way we react on things. Ya, peristiwa yang akan terjadinya kan kita nggak tahu nih terjadinya kapan, pemicunya apa gitu. So if you can maintain your career in a good way, just keep doing good things. Just keep doing good things. Nice is not enough. Be kind. Be kind. Oh wow. So I think that's her. Thank you for sharing. Thank you for the reminder. And of course it's easy to be nice, it's easy to be kind when everything, when life is good, life is kan? good. Tapi kita hidup di dunia ini ya nggak semuanya terlihat baik dan nggak semua keadaan memang terlihat baik-baik aja. Pernah nggak sih ngalamin masa yang paling stres, masa yang paling sulit, yang membuat minum dulu deh. Minum dulu. It's like why God, why? Gitu. Ada beberapa sih sebenarnya. Saya lagi coba kira-kira yang mana ya gitu. Tapi mungkin masa-masa yang
buat saya cukup sulit itu adalah masa-masa usia 16 tahun ya. Oh, oke. Ya, masa-masa berarti remaja. Remaja, transition kan itu dari remaja menuju when you're 18 kan kategorinya dewasa gitu. Iya. Itu masa-masa yang menurut saya cukup sulit karena ada sebuah tanggung jawab yang saya rasa pada saat itu kayaknya bukan tanggung jawab saya deh. To think about this kind of things, which itu adalah tentang keluarga, financial, supporting dan segala macam. Kayaknya saya masih harus sekolah dan lain-lain. Sebagai anak umur 16 tahun saya juga bingung menghadapi situasi yang seperti ini nih. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan nih untuk bertahan hidup gitu. Tapi ya faktanya sampai hari ini saya nggak pernah bisa berhenti mensyukuri peristiwa itu. Jadi instead of melupakan atau menaruh itu di belakang gitu sebagai masa lalu gitu, saya selalu bawa itu bareng-bareng sebagai pengingat karena tanpa itu mungkin cara memandang persoalan atau hidup mungkin juga jadi berbeda. Disiplin yang saya lakukan, integritas, kemudian niat untuk berjuang, daya juang juga mungkin nggak seperti hari ini gitu. Jadi saya mensyukuri usia 16 tahun melewati fase di mana ibu saya kehilangan pekerjaan, kemudian saya punya satu adik yang usianya juga masih sangat kecil 3 tahun, kemudian kita juga hidup dalam situasi kondisi latar belakang ekonomi yang sulit pada waktu itu. Jadi mulai berpikir, aduh ini besok kira-kira di meja ini makan apa kita ini gitu. Jadi tapi ya itu lagi balik lagi. Ibu saya tuh nggak pernah mendramatisir situasi-situasi kayak gini. Dia tuh bisa pakai cara-cara yang kadang-kadang saya unik. Kok bisa ya dia kayak gini ya gitu. Setelah saya dewasa tapi kok bisa ya waktu itu Mama tuh kenapa Mah dulu? Saya pernah tanya nih. Kenapa dulu your reaction waktu kita lagi mengalami satu kesulitan? Pertanyaannya cara Mama tuh kayak oke, kita makan sesuatu yang simple, tapi Mama yakin ini pasti kita lewatin bareng-barang. Wow. Jadi cara-caranya tuh bikin kita juga jadi kayak lagi dalam sebuah petualangan gitu. Oh, so it's an adventure ya gitu. Ya sekarang nih ada kecap, ada nasi, I have some salt. Okay, let's eat it. Nasi goreng spesial. Oke, makan nih bertiga. Kemudian nanti mungkin ada uang apa dan saya jadi memutar otak dong. Saya bisa ngapain? Oh, oke, kita jualan apa segala macam yang ada di rumah. Coba ini, coba itu, punya uang 20.000. Hari ini kita punya telur. Oh, hari ini kita telurnya 2/3. Oke, 2/3. Oke, sepiring lagi. Seru banget makan sepiring. Jadi nggak ada sesuatu yang kemudian menjadi apa ya, mengasihani diri sendiri mungkin ya. Dan merasa victim. Victim, exactly, that's the word. Victimizing yourself. Gitu. Jadi kita nih orang susah ini kita lagi gini. Jadi makin di push ke bawah gitu. Drown. Enggak. Tapi itu yang menurut saya sih that's a skill. That's amazing. I mean, especially for parents itu penting banget kan, karena single parent, especially single parents. Waduh. I was wow. Makan apa ya dia kira-kira untuk bisa begitu gitu. Tapi ya itu tadi itu membuat saya hari-hari ini ketika ada persoalan, ada kesulitan, yang sifatnya mungkin dalam urusan pekerjaan kah atau hidup in general gitu. I learn a lot. Masa susah tapi tidak berkeluh kesah. Tidak berkeluh kesah. Mary paling jago nih kalau bikin I was inspired. I was so drawn with your life story and I think it's amazing gitu. Aku ngebayangin kayaknya mungkin itu
kedengarannya sangat simple ya, tapi yang seperti saya bilang sesuatu hal yang sangat simple, the choice of word, pilihan kata yang mama buat, yang ucapkan di depan anak-anaknya itu matters banget kan, karena pilihan kata yang terucap itu didengar itu akan membuat kita ngebayanginnya berbeda. Tapi kalau pilihan katanya dengan kayak wah it's like an adventure gitu, di anak remaja yang sedang melewatinya, ya dia nggak akan merasa mengasihani victim. Kalau victim kan berarti wah salah siapa nih kalau gitu kan, kayak wah seakan-akan kayak ini salah bosnya yang mecat, salah keadaannya gitu, dan seterusnya kan. And there is something that is itu benih-benih yang akhirnya membawa Reza seperti hari ini. Saya pernah tuh ada satu peristiwa, udah besar nih usia saya udah 20, 26, 27 gitu. Saya lagi ngalamin krisis tentang apakah ini jalan yang tepat atau tidak. Biasalah ada this quarter life crisis kind of things gitu, lagi bergejolak gitu. Terus ibu saya tuh bener-bener kayak, coba kenapa? Sini ngobrol dulu sama mama. Udah lama gak ngobrol sama mama. Curhat-curhat dulu lah kita. Saya diajak ngobrol gitu. Kenapa? Ya kakak lagi bingung gini. Nah, persoalannya ada begini. Oke. Kalau kita balik lagi ini jadi petualangan yang dulu gimana? Itu saya langsung kayak disambar petir gitu ya. Maksudnya kayak ngelihat ada lightning gitu yang flash gitu, kayak oh iya ya. Kita dulu pernah ngelewatin kayak gini dengan cara kayak gitu ya Maya. Iyalah. It's another challenge in life. You gain more, your challenges juga nambah. Orang melihat seorang meningkat nih, situasi atau kesuksesan, apa yang dianggap mungkin sukses buat orang lain gitu ya. Itu tantangannya juga ada terus. Bukan berarti orang yang udah mungkin dilihat dari luar kehidupannya mapan, everything is good, itu nggak menghadapi tantangan mereka. Mereka juga punya tantangan yang luar biasa gitu. Jadi ya ibu saya kembali membawa ke dalam ruang itu. Nah sih saya berpikirnya juga jadi, oh iya juga ya, kayaknya ada disiplin yang kemarin saya tinggalin nih. Oke deh. Atau ada sesuatu yang saya lupa gitu. Oh, senang banget nih Mas Reza membawa topik itu, karena that's exactly my next questions yang aku pengen tanyain ke Mas Reza. Karena kan tadi ngomongin wah ini cinta, you love this path yang memang you choose, Mas Reza pilih gitu kan. Tapi pernah gak sih ngerasa lost in this path? And how do you find your way back? Sangat pernah. Ya, balik ke yang tadi tuh, di usia-usia itu saya merasa kayaknya ini benar nggak ya pilihan saya nih? Maksudnya ini adalah sebuah perjalanan yang ingin saya tempuh seterusnya, atau jangan-jangan memang ini harus berhenti di sini dan saya harus shift mencari yang lain. Karena saya orang yang cenderung punya kekhawatiran ketika berada dalam zona yang nyaman. Saya gampang tuh mudah untuk feel very uncomfortable. Tapi itu juga lahir karena ada sesuatu yang sudah biasa dijalani, yaitu challenges in life yang datang tuh lumayan massive gitu ya, dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga rasanya ketika everything is too good, saya yang agak ini beneran oke apa enggak? So you're uncomfortable of being comfortable. Jadi saya harus keluar dulu. Nah waktu saya keluar dari zona yang nyaman, which acting dan lain-lain, saya coba break dulu. Saya coba kontemplasi lagi gitu. Kenapa sih saya ngerasain begini? Apakah ini sebenarnya hanya ketakutan akan karirnya akan bagaimana nanti, atau ini sebenarnya hanya me versus myself yang lagi creating senario sendiri di kepala. Too worried about the future. Terlalu concerned tentang apa yang akan datang karena punya background memory yang seperti itu. Gitu. Jadi ada ketakutan, fear gitu, of like not having control. Sampai akhirnya saya belajar tentang ya memang nggak semua hal bisa kita kontrol, dan it's okay. It's okay. There are some things, and it's okay if you feel not okay. It's okay. Nggak apa-apa juga. Gitu. Just acknowledge aja. Ini lagi nggak oke. Ya udah, biasanya kalau lagi nggak oke apa yang dilakukan? Mau ketemu teman, sahabat, nongkrong dulu, cerita-cerita, ngobrol, ketemu orang tua, atau beraktivitas bersama keluarga yang lain gitu. Jadi ada hal-hal yang keluar aja dulu dari zonanya sebentar. And then you come back fresh. Gitu. Nah, itu yang saya hadapi itu di usia-usia ketika saya merasa saya lost. Nah, lostnya tuh bener-bener I'm losing myself juga, kayak jadi sebenarnya Reza Rahadian itu
siapa kalau atribut keaktoran ini diambil? Hmm. If I don't have those kind of keaktoran gitu ya, bukan Reza Rahadian si aktor, lantas Reza Rahadian itu siapa? Nah ininya yang harus saya temuin, bahwa with or without that kind of background, saya hanya Reza Rahadian, anak dari Ibu Pratiwi yang tahu ketika menghadapi kesulitan apapun dalam hidup, saya tahu saya bisa bangkit. Saya harus kerja keras lagi. Gitu aja. Itu dulu yang saya tahu. Jadi kalau atribut itu dilepas, saya nggak gamang, saya nggak bingung menentukan arah hidup saya mau kemana gitu. Itu yang saya pelajari sih sebenarnya. Jadi proses mengenal diri lebih baik, belajar lebih baik dari kesalahan-kesalahan dan kekurangan yang begitu banyak saya punya. Pada akhirnya saya merasa ya kadang-kadang memang refleksi diri itu bukan kadang-kadang ya, penting untuk dipunyai oleh individu. Siapapun itu. Anda di tingkat kesuksesan yang bagaimana, di level apa, saya rasa kita perlu untuk punya momen kontemplatif untuk bisa refleksi. And it's okay untuk melihat kekurangan juga. You know, it's okay. Enggak, itu bukan self-deprecating, bukan apa. Tapi to know what you need to do. Betul, setuju. Maksudnya like knowing yourself, knowing your identity, itu I think is very very important ya. Sangat. Karena kan actor is not just your identity, it's just part of you. Exactly, right? it's just a part of me. It's not who I am. Itu kan nggak define saya sebagai human being. Saya Reza Rahadian, temannya Mary Riana, that's it. Bisa jadi begitu juga. Iya. And bukan Reza Rahadian si aktor kalau lagi ngobrol. Okay. Ya maksudnya ya ngobrol sebagai teman, we can have coffee, kita ketemu juga ya sebagai Reza aja, di luar all those kind of things. It's just a part of me yang functional ketika ada di tempatnya, di set, di produksi sebuah film, then I become an actor. That's me as an actor. Okay. Other than that, I'm just me, yang lengkap dengan semua hal yang baik dan kurangnya. Itu aja sih. And it's good to have that kind of perspective ya towards life ya, karena berarti kita detach, dalam arti kita nggak merasa itu kayak attachment banget sehingga karena it's just part of our life, jadi ya kita bisa mengembrace unexpected things gitu. Jadi kalau misalnya memang hidup mau memberikan kita hal yang another lain, part yang baru gitu, okay, we can welcome it gitu. Jadi kita nggak ada attachment bahwa this is not who I am gitu kan. Terus atau langsung jadi khawatir. Gitu kan. Karena kan hidup itu dinamis. Sangat. Dan itu yang indah kan? Iya. Itu yang indah. Ketika hidup tuh ya dinamikanya begitu. Benar. Saya tuh sulit juga untuk membuat satu konsep hidup. Tapi yang saya pelajari, saya pernah menulis sesuatu tentang sebenarnya hidup tuh buat saya apa sih? Ya adalah sebuah proses pengenalan diri yang semakin baik, tapi juga semakin tahu bagaimana hal yang apa yang kurang, apa yang bisa di-upgrade, bagaimana hubungan relasi antar manusia, sebuah proses yang belum tentu juga memang harus ketemu jalan akhirnya seperti apa, karena akhirnya itu mati. Yang pasti di dunia ini tuh adalah kematian. Di luar itu tuh semuanya tuh bisa dipastikan bisa enggak. Sangat dynamic gitu, sangat fluktuatif juga. Yang paling pasti ya mati. Betul. Itu aja. Betul. Ya sama kalau kita lagi nonton film ya. Jadi jangan terpaku di adegan ini kayak wah kok kasihan banget, kok beda banget gitu ya. Filmnya kan belum selesai. Belum selesai gitu. Atau membaca situasi in general kan, hari-hari seperti ini, baca social media misalnya atau apa, judulnya udah sangat very provoking gitu. Nanti kita ngambil kesimpulan dari itu. Coba deh dibaca lagi. Detail dulu. Apa sih sebenarnya persoalannya? Apa sih? Jadi kalau mau mengambil kesimpulan juga kita tahu bahwa yang kita baca sudah mungkin sudah cukup lebih mendalam gitu. Iya, setuju. Life does not just stop there di tempat kamu pencet pause. Kalau kamu pencet play juga jalan lagi. Jalan lagi. Oke, apa pengalaman spiritual atau sebuah keajaiban mukjizat yang pernah dialami oleh Reza? Waduh, saya kayaknya apa ya? Buat saya memiliki seorang ibu seperti Ibu Pratiwi itu adalah hadiah paling indah, mukjizat Tuhan paling indah buat hidup saya. Karena memiliki ibu, memiliki adik laki-laki, memiliki sahabat-sahabat saya di lingkungan saya gitu ya,
I think it's a gift from God that I embrace the most. Family. Gitu. Ya kalau teman-teman saya selalu punya kata-kata ya, he's a family person. Gitu. Ya, Reza tuh ya urusannya pasti nggak jauh-jauh dari keluarganya. Dalam artian dia akan selalu punya attachment-nya. Gitu. Mau itu tentang liburan kah, mau itu tentang ngumpul-ngumpul sama teman-teman, pasti ada tuh anggota keluarga yang ikut nimbrung. Gitu. Entah sepupu saya atau apa. But that's just me. I mean, itu it's a blessing sih buat saya. Dan masih bisa berkarya, bernafas, bangun pagi dalam keadaan yang sehat. Saya masih bisa buka kedua mata dan masih bisa melihat. Nafasnya masih dari hidung. Masih bisa bangun di tempat tidur yang menurut saya sangat nyaman compared to zaman-zaman itu gitu ya. Bangun di ruangan yang dengan suhu yang dingin. Waduh. You know, all those simple things ya. Masih bisa mandi dengan air yang nyaman, dengan temperatur yang bisa kita atur. That's all those things. I don't know. I think life is beautiful. It's too beautiful. No, it depends how you see it. Tergantung gimana kita melihatnya sih. Buat saya hidup itu indah, dan dia indah dengan ketidaksempurnaannya juga. That's I think I have to be honest, that's beautiful. Dan itu semua mukjizat buat saya. Semua hadiah yang istimewa dari Tuhan yang saya percaya bahwa kalau kita ngomong hal yang lebih spiritual sedikit dalam agama saya gitu ya, dia bisa diambil kapanpun. Dan saya selalu sadar bahwa ini bisa diambil kapanpun ya. Kalau ada sesuatu itu bukan dapat rezeki, dapat apa, itu nggak mungkin jatah saya doang gitu. Nggak mungkin. Itu pasti milik orang lain juga ada di dalam situ. Untuk sesuatu yang mudah-mudahan membawa manfaat, yang saya nggak mau bicarakan besar kecilnya. Gitu ya. Pilihan tersulit dalam hidup? I love this question. Pilihan tersulit dalam hidup. Saya selalu berbicara apa adanya. Saya harap ini jawaban yang saya nggak tahu ini akan menjawab atau tidak. Tapi pilihan yang paling sulit dalam hidup yang saya alami adalah untuk tidak ada yang terlalu sulit untuk dipilih dalam hidup ini. Jadi saya hampir nggak pernah menemukan pilihan sulitnya. Karena buat saya ya, saya sudah terbiasa dengan hidup yang ups and down. Lain kalau mungkin dalam ranah pekerjaan, gitu ya, memilih antara film A dan film B saat mungkin datang bersamaan, itu lain. Tapi saya nggak bisa menerjemahkan itu sebagai pilihan hidup yang sulit. In life in general, to make it more personal, sebenarnya tidak ada pilihan yang terlalu sulit. Tapi kalau film itu masih pilih-pilih nggak sih? Kayaknya ini saya nggak mau main film seperti ini. Kalau pilihannya ada, mungkin. Memang tidak ada pilihan. Kalau lagi ditawarin hanya satu jenis film itu, satu skrip itu, dan saya merasa at that time saya butuh mengambil film ini, harus gitu. Regardless bahwa mungkin ceritanya masih ada yang saya rasa kurang srek, tapi mungkin lewat diskusi dengan sutradara dan lain-lain, ada beberapa notes yang bisa kita bangun bersama, saya pasti ambil. Selama ya secara karakter, menurut saya ini sesuatu yang ingin saya perankan. Tapi saya harus jawab secara jujur, bagi saya tidak ada pilihan hidup yang terlalu sulit untuk diambil. Ini karena ketika ada sesuatu saya sudah terbiasa dengan mekanisme, misalnya menghadapi masalah gitu. Kita cari solusinya apa. Kadang-kadang ada beberapa yang mungkin tidak harus langsung ditemukan. Tapi kalau begitu, mari kita lewati ini aja. Kita let's go with it first and see ini kemana nih kira-kira nanti gitu. Termasuk mungkin pilihan untuk tidak bersosial media.
Iya. Iya, karena aku susah banget deh. Kayak pertama kali aku ketemu Reza, kan misalnya kayak foto mau mention gitu ya. Ternyata wah Reza Radian nggak punya sosial media, adanya fanbase-nya gitu kan. Dan ini kayak jarang banget kan ada selebriti aktor yang nggak punya sosial media. Oke. Why? Sebenarnya jujur aku tuh nggak ada alasan yang cerdas untuk ini sebenarnya. Artinya alasannya itu sebenarnya sangat receh gitu. Sesederhana if it's about me, kan social media pasti kan your persona juga, biar bagaimanapun. I mean you will post something yang related dong. Nah, aku tuh juga nggak tahu akan sanggup atau tidak, atau mampu atau tidak untuk constantly juga, maksudnya minimal secara rutin gitu ya, memposting sesuatu atau membuat caption or you know those things gitu. Aku hanya takut nih sekalinya punya sendiri nih, kayaknya nih gue bakal tipikal yang postingnya sebulan mungkin ya 3 kali gitu. So what's the point of having it gitu. So saya belum ada drive untuk punya, urgensinya belum ketemu. Kenapa harus punya social, dan kenapa kalau nggak punya, dan ternyata nggak punya juga ya at this time buat saya it's good, it's okay. It's okay. Iya, maksudnya I have no problem with it. Fanbase ternyata cukup mewakili, artinya update tentang film, tentang apa, atau brand misalnya lagi kerjasama dan lain-lain, ya itu lewat situ, but nothing personal. Because I think my personal life is not that interesting anyway. so ya mungkin kayaknya cukup ya gitu. Aku merasa itu konektivitas aku dengan so called nowadays, aku agak malu untuk bilang fans gitu. Tapi untuk mungkin orang yang mengikuti perjalanan hidupku gitu ya, atau karya-karya yang pernah dibuat, rasanya sih cukup. Cukup lewat social media ini, atau if you miss me sometimes maybe you can watch my film gitu ya di platform yang lain, atau kalau lagi ada filmnya keluar mungkin nonton filmnya. Film terakhir yang aku nonton itu Siksa Kubur. Itu that was interesting. Iya, nggak rencana mau nonton itu, cuma nggak orang-orang kantor ngomong Siksa Kubur, misalnya di Siksa Kubur, ya udah akhirnya disempatkan untuk nonton. Thank you very much. Iya, it's like totally different karakter lagi dari dari yang Reza sebelumnya. That's the beauty of, and that's the genius side of Joko Anwar. Iya. Masih belum nonton, belum punya kesempatan untuk nonton Heartbreak Hotel. Semoga sih masih ada ya. Semoga, karena kemarin habis cukup lama bolak-balik keluar, baru balik lagi ke Indo. Ya semoga nanti bisa disempatkan. I'm sure it's going to be amazing, karena di dalamnya kan wah banyak banget itu aktor-aktor, aktris-aktris yang luar biasa di dalamnya. Laura Basuki, I think she killed it. Oke. Kalau Mas Reza bisa jadi seseorang dalam satu hari, pengen jadi siapa dan kenapa? Oke. Kalau bisa jadi ini di luar aktor dong ya berarti pilihannya. Bebas ya. Kalau bisa jadi seorang yang lain, jadi siapa ya? Kayaknya saya mau mencoba menjadi Mahatma Gandhi. Sesederhana karena ingin menyelami apa yang ada dalam pikirannya sehingga melahirkan gerakan dan pemikiran untuk menyelesaikan sebuah konflik, kemudian caranya bernegosiasi terhadap situasi yang mungkin very unpleasant gitu ya, dalam situasi yang sangat terhimpit. Pingin tahu sih apa di dalam isi, ya kita punya bacaan tentang itu, tapi menjadi how does it feel? Mungkin itu kali. Wow. Nggak pernah nyangka bakal jawab itu ya. Sebenarnya aku nggak pernah nyangka bahwa we can have these conversations, karena kan Reza yang aku lihat dan kenal itu kan yang ada di layar dengan berbagai peran gitu. Tapi ketika ngobrol dengan Reza Rahadian as a person gitu, you are rich in knowledge, you are rich in here. It's like ini pasti
itu sesuatu hal yang udah pasti inputnya banyak banget. I'm sure you read a lot, you learn a lot gitu. Karena kalau nggak mungkin bisa reach di sini dan di sini. Bener nggak? Amin. Suka baca, suka belajar. Suka belajar. Aku sangat suka belajar. Oke. Honestly speaking, I love learning. Senang karena menyenangkan menjadi manusia yang ternyata tidak tahu banyak hal. And I'm happy that I don't know many things. Yeah. Gitu. Jadi I don't know a lot of things. Gitu. Aku banyak tidak tahu hal di luar sana gitu. Jadi kalau lagi nemu buku atau artikel atau ngobrol sama Mary misalnya tentang sesuatu, aku dapat insight, aku baru tahu, oh gitu ya. Senang aja dapat ilmu pengetahuan baru lagi gitu. And then I wanna dig more gitu. Iya. Apalagi bentar lagi ini 20 tahun berkarya, tahun depan ya. Tahun depan. Iya. Waduh. Dengar-dengar udah persiapan mau bikin buku nih. Iya. Yang ditulis tangan. Tulis tangan. Wow. Karena sederhana tidak pandai mengetik lewat laptop, jadinya nulis tangan. But that's very authentic loh, lebih susah Iya. nulis tangan karena kalau misalnya di laptop seringkali nggak jadi deh, delete. Tapi kalau tulisan tangan Tulis kan. tangan. Aku senang banget tulis tangan. Oke. Iya, tulis tangan. Oke. Udah sampai mana prosesnya? Sudah jadi beberapa, karena bukan bab, Aha. tapi sebenarnya ini adalah kumpulan surat-surat Oke. personal yang aku buat untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang selama 20 tahun menurutku punya peran yang sangat besar. Jadi mereka-mereka yang pertama membuka kesempatan, pertama mengajak casting, pertama dalam banyak hal pertama lah yang aku alami dalam proses 20 tahun itu. I just wanna say thank you. That's so special. Kapan nih? Kapan? Tahun depan? Hopefully tahun depan, April mudah-mudahan. Oh, berarti sekarang udah Karena hampir. kick off-nya tuh April. Oke. Ya, that's the first time aku berada di sebuah set. Tanggal 15 April itu adalah sebuah tanggal di mana aku pertama kali datang ke lokasi syuting. Oh. Syuting 20 apa years tuh? ago. Sinetron. Sinetron. Iya. Oh, wow. Pertama kali ngeliat, oh ini yang namanya set. Oh, itu pemain, oh, itu artisnya aku sering lihat. Oh iya. Wow. Gitu. Setiap dari kita pasti punya tanggal-tanggal yang nggak pernah dilupakan. Iya. And, oh, you still remember that. That's Iya, amazing. iya. Oke, dari begitu banyak hal-hal yang udah hidup suguhkan ke Reza, adventures, petualangan, pengalaman, apa pelajaran paling berharga tentang hidup yang bisa Reza ambil dan bisa Reza bagikan? Bahwa aku sangat belajar banyak tentang bagaimana menghandle atau menghadapi situasi-situasi yang mungkin berat dalam hidup gitu ya. Tapi ukuran berat itu ternyata tiap manusia kan berbeda-beda. Ada orang yang merasa tenang aja, hidup lo nggak sesusah itu kok. Ada orang lain yang lebih susah. Itu seolah-olah kita nggak memvalidasi perasaan orang yang sedang merasa dirinya mengalami kesulitan. So be more empathetic. Something that I learned the most. Bahwa tidak semua orang sama, tidak semua pergulatan batinnya sama. Tapi hidup itu kan terus berjalan. So, you know, I think it's nice enough to be kind to others. Be helpful. It's okay. Not everybody kita tolong kemudian membutuhkan pertolongan itu. Yeah. Tapi be aware. It's okay to ask something. If you need something, it's okay to ask someone that you think, are you okay? Is there anything that I can do? Oh no, I'm okay. Okay, that's good. But you know, just to be aware aja sih. Yeah. To be more grounded. Yeah. And I wish we have more love in this world nowadays. Masih kurang ya cinta yang ada di dunia, bisa ditambah lagi. Makin kurang lagi, makin kesini rasanya. I mean, too many things happen in this world. Yeah. We have war, we have technology. Makin lama juga nggak selalu membawa perubahan yang baik ya. Yeah. Tapi ada dampak-dampak lain yang merugikan juga banyak orang. Yang kemudian itu ditutup hanya karena atas nama kemajuan teknologi. Yeah. That's true. A lot of people are suffering nowadays. Our friends in Palestine, in Ukraine, in some other parts of the world.
in Russia, di Indonesia banyak yang juga masih mungkin mengalami situasi-situasi yang makin kesini kemampuan kita makin berkurang dalam hal ekonomi. Beberapa tahun terakhir kita mengalami, artinya ada tantangan-tantangan lah ya, from economy dan lain-lain. Let's be more hand in hand, be more aware, and I hope we can spread more kindness to at least the close one first. Yang terdekat aja dulu, kalau belum bisa yang lebih jauh. Setuju. Thank you so much. Satu sangat berarti. Yes. And thank you juga to be kind enough to answer all my questions dan bisa so jadi happy teman to be ngobrol here. saya hari ini. So happy. Thank you for having me. Yes, dan seperti janji saya, biasanya kalau udah ditanya, boleh nanya satu pertanyaan. Boleh dong. Aku sengaja Boleh keep nanya. dulu dari awal, nggak dikasih tahu. Okay. So my question. Mary udah banyak membawa dampak positif bagi banyak orang. Itu yang aku tahu. Di tengah situasi yang penuh dengan gejolak, hiruk pikuk dan lain-lain, hal sederhana apa yang ada di dalam kepala atau hati seorang Mary Riana yang ingin dilakukan, terlepas dari semua hal-hal positif yang sudah dilakukan. Tapi if you can simplify a bit, kira-kira apa yang menurut seorang Mary Riana, I want to do this. To simplify satu hal, tadi yang tiba-tiba langsung tersirat di bayangan saya adalah jaga hati. Jadi I always want, maksudnya saya selalu yakin bahwa di hidup ini ada banyak hal yang memang di luar kendali kita. Tapi kita harus balik lagi tentang apa sih yang sebenarnya bisa kita kendalikan gitu. Dan dari begitu banyak hal yang bisa kita kendalikan di dalam fitur kita sebagai manusia, I think it's very important untuk kita bisa mengendalikan hati kita gitu. I think kalau setiap dari kita, setiap orang yang mungkin mendengar hal ini bisa punya kesadaran untuk menjaga hati, menurut saya dunia ini akan bisa menjadi lebih baik, respons kita bisa menjadi lebih baik, karena semua hal yang terjadi di sekitar kita kan sumbernya dari hati kita. Cara kita menjawab pertanyaan, cara kita bertutur, cara kita merespon sebuah kejadian, cara kita melihat sebuah komen dan kita mau ngapain, itu kan semuanya hati kita gitu. And I think it's important for us to be aware of our feeling, menjaga itu, dan sehingga kalau kita jaga dengan baik kita bisa memilih untuk mengeluarkan yang baik dan mengendalikan itu, dan semoga ya itu bisa membantu orang juga melakukan hal yang sama. Jadi itu sih mungkin satu hal yang saya bisa simplify, itu sih. Semoga menjawab pertanyaan. Sangat. That's a very deep question, but I thank you for asking, and thank you for the reminder. Terima kasih juga sama-sama for the sharing and for the questions and for having me here. Sama-sama, sukses buat segala-galanya. Salam Sukses juga buat for you and the whole team. Salam buat Ibu Pratiwi. Oh yes. Tercinta. She's Mah, dapat amazing. salam mah. One day I hope I can meet you in person. Yeah. Amazing. Thank you so much. Thank you, Mas Reza. Thank you. Thank you. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.